Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami untuk beribadah pada hari ini via streaming. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah Minggu 27 September 2020. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Normawati, liturgos oleh Ibu Nita Sinaga, doa syafaat dan doa persembahan oleh Ibu Kita Wardani, multimedia dan warta jemaat oleh Saudara Frederick William. Jadwal ibadah Minggu 4 Oktober 2020 serta akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus akan dibawakan oleh Pendeta Freddy Stone Sileti, pelayan pendamping sakramen perjamuan kudus oleh Saudari Paulisa Ruminti dan Ibu Elsie Bove, multimedia oleh Saudara Frederick William, dan warta jemaat oleh Saudara Wisnu Wardana. Liturgos akan disampaikan oleh Ibu Normawati, doa syafaat dan doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Elsie Bove. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pemuda remaja pada tanggal 27 September 2020 akan dilayani oleh Saudari Citra Sari Theodora. Pelayanan kategorial persekutuan keluarga tanggal 30 September 2020 dilayani oleh Ibu Normawati. Doa puasa 3 Oktober 2020 akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stone Sileti. Pengumuman: kami Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan mengucapkan terima kasih banyak atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Hius Riki pada tanggal 28 September 2020. Pengumuman yang berikutnya, kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah via Google Meet. Pengumuman selanjutnya, ibadah minggu secara tatap muka untuk sementara waktu ditunda mengingat perkembangan kasus COVID-19 yang meningkat di kota Balikpapan. Dan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengharapkan untuk kita semua mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sakramen perjamuan kudus pada 4 Oktober 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan kita di hari ini, Minggu 27 September 2020. Kita kembali punya waktu untuk memuji Tuhan, berbakti dalam kebaktian minggu kita. Sebelum ibadah ini dimulai, saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mulai memperhatikan tata ibadah yang telah dibagikan bagi kita semua. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baik bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan, bahkan yang ada di luar negeri, selamat beribadah dalam kebaktian minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita memulai ibadah ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh berdiri dan kita memuji Tuhan dari NYTB 73 bait yang pertama dan yang kedua, Suci, Suci, Suci. Suci, Allah
kita pagi ini 27 September 2020. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita Mazmur pasal 58 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Demikian firman Tuhan. Kembali kita mengangkat pujian NITB 73, Suci Suci Suci, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, saya kembali mengajak kita memuji Tuhan dari pujian kita yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali mengangkat pujian ini dari awal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan syukur kita dijalankan, mari Bapak Ibu kembali kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bait yang pertama dan yang kedua, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, ada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bait yang kedua, Nama Tuhan padamu tidak dapat diri oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, ada sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan beri kami kemampuan untuk melewati hari-hari satu minggu yang lewat ini. Semua karena campur tangan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami bisa sehat walaupun dalam masa sulit, walaupun masa yang sangat bergumul Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami. Kami bersyukur untuk itu semua.
Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan Hius Vicky. Kiranya senantiasa Tuhan pelihara, Tuhan jaga Hius Vicky, Tuhan berikan kesehatan pada Hius Vicky sehingga anak ini terus bertumbuh dan sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang ada di gereja kami, Bapak Freddy Sunsileti. Kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan tolong dalam setiap pelayanannya, Tuhan topang sehingga selalu dalam pelayanan di gereja kami selalu menjadi berkat buat kami semua. Kami juga berdoa untuk Saudara Freddy William dan Ibu Normawati dalam pelayanannya di GMI Philadelphia dan NPW YPPIB Balikpapan, dan Saudara Lilis Gulo yang sementara melayani di pos pelayanan GMI Philadelphia di Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan selalu topang mereka, Tuhan tolong mereka dalam pelayanannya sehingga mereka bisa menjadi berkat buat kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus sinode, Ketua Pendeta Alas Suning Manarangsa, Skup Pendeta James Takaliwang, bersama tim dalam menyusun program dan dalam pengembangan pelayanan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus YPPIB, Pendeta Roland Octavianus, Pendeta Yansen Aliman, Pendeta Ponsius Takaliwang, dan Bapak Effendi Situmorang. Kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu beri kesehatan, dan Tuhan selalu memberi kemampuan dalam setiap program-program untuk perluasan gereja maupun YPPIB yang ada di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang dalam masa sekolah, dalam perkuliahan, seperti Gilbertus Timothy dan Abel di UNER, dan untuk anak-anak yang masa sekolah yang sedang menghadapi UTS 1 minggu ini, Tuhan, mereka, Tuhan, kiranya Tuhan pelihara mereka, Tuhan mampukan untuk mengerjakan setiap soal-soal sehingga mereka dapat mengerjakan dengan jujur dan dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada mereka, seperti Baskoro, Yoga, Angel, Marcel, Anggun, Marsal, dan Blue, serta Tania yang dalam perkembangannya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dia di dalam perkembangan dan kesehatannya, dan belajar di rumah sehingga orang tua yang mendampingi anak-anak ini juga Tuhan beri kekuatan dan kesabaran di tengah persiapan maupun ujian yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan kami untuk pertambahan jemaat di gereja kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, dan banyak saudara-saudara seiman kami yang akan ikut berkumpul bersama untuk memuji dan membicarakan nama-Mu, Tuhan, dan sehingga jemaat kami terus bertambah. Dan kami juga berdoa untuk pengurusan surat tanah gereja yang sedang dalam proses sertifikat. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati juga orang-orang yang ikut dalam pembuatan sertifikat ini. Tuhan berkati sehingga sertifikat ini dapat selesai dalam waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Hius Vicky. Kiranya Tuhan selalu beri kesehatan pada Hius Vicky. Juga untuk Trisa dan Wisnu yang dalam usahanya mencari pekerjaan, kiranya dalam waktu Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang cocok buat anak-anak ini, sehingga dia bisa menjadi berkat di tempat pekerjaan yang baru, dan dia bisa berkembang dan bertumbuh di tempat yang baru, sehingga anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan juga di tempatnya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dalam bekerjanya pun mereka bisa berguna di perusahaan tersebut. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang terpisah dari keluarganya karena pendidikan, karena pekerjaan, dan lainnya. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi, khususnya dalam situasi saat ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Normawati, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan kesehatannya. Untuk Ibu Els Buffet yang saat ini ada di Palu, Sulawesi Tengah dalam situasi duka, Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan. Kami juga berdoa untuk masa adaptasi Frederick William yang ada di Balikpapan. Semoga Tuhan mampukan dia dalam proses adaptasi ini, dalam pelayanannya pun Tuhan pelihara dia sehingga dia terus bertumbuh dan bisa menjadi berkat buat kami semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Stefanus yang ada di Makassar dan Pak Gunanta Sitepu yang
saat ini ada di Balikpapan dan yang jauh dengan keluarganya ada di Jakarta. Kiranya Tuhan tolong dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pelihara mereka dalam setiap keluar masuknya dari pekerjaan maupun di rumah, jauhkan dari segala macam bahaya maupun penyakit COVID-19, dan Tuhan juga tolong keluarga yang ada di Balikpapan maupun di Jakarta, Tuhan selalu jaga mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang saat ini harus menjadi garda depan untuk menanggulangi penyakit COVID yang begitu besar, yang begitu meluas, terutama di rumah sakit. Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kemampuan tenaga medis, Tuhan berikan kesabaran dalam melewati masa-masa sulit, pasien yang terus bertambah, dan kurangnya kesadaran kami Tuhan dalam memakai masker, dalam menjaga kesehatan, sehingga kami tidak tahu kapan waktunya bisa kembali hidup normal. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami, menolong kami untuk dan mengembalikan situasi ini menjadi situasi yang normal seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pangdam, Kasdam, Asintel, dan Kahubdam 6 Warman dalam tugas dan tanggung jawabnya, serta mengizinkan kami Jemaat GMI untuk beribadah di Aula Hubdam. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka semua, Pangdam, Kasdam, Asintel, dan Kahubdam 6 Warman ini dalam kesehatan, dalam setiap pekerjaannya, sehingga mereka selalu ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Henry Octavianus dan keluarga, kiranya Tuhan selalu beri kesehatan pada mereka. Tuhan, di masa-masa tuanya, Tuhan tetap memelihara Ibu Henry Octavianus. Kami juga berdoa untuk rencana kami untuk memulai kembali ibadah secara tatap muka. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan pada waktu Tuhan kami bisa beribadah kembali secara tatap muka. Itu kerinduan kami Tuhan. Sudah begitu lama kami berdoa, kami beribadah secara online. Kami ingin bisa beribadah secara offline. Kiranya Tuhan menolong kami pada suatu saat nanti kami bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami dalam satu gereja. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah, khususnya Kota Balikpapan yang saat ini terus bertambah COVID-19-nya, baik bangsa dan negara. Kami juga Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur di dalam masalah yang terjadi, terutama untuk meminimalkan atau menghilangkan COVID-19 dari kota kami, dari negara kami. Sekiranya Tuhan campur tangan sehingga kami bisa hidup kembali dengan normal. Kami juga berdoa untuk pergumulan di Papua pasca tertembaknya pendeta Yeremia Zanambani. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang berduka dan masyarakat di Papua. Kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk membuka hati mereka, Tuhan, untuk bisa menjaga perdamaian di sana dan tidak membuat gaduh di sana. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami di Papua. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan syukur kami Tuhan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat buat perluasan kerajaan-Mu, menjadi berkat buat kami semua, dan tangan-tangan yang memberi juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita telah menaikkan doa syafaat kita. Dan saat ini kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua membuka Mazmur pasal 96.
Mazmur pasal 96 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan Mazmur puji-pujian ini bagi kita. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Puji Tuhan untuk Mazmur pujian kita. Kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada kebaktian minggu ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Saat ini curahkan urapan-Mu
Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, ada waktu lagi yang Tuhan percayakan bagi kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah ibadah kami hari ini memuliakan nama Tuhan, dan kami juga rindu kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Puji Tuhan, mari kita kembali mau bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 91 ayat ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang diberikan untuk saya hari ini adalah bahagianya orang yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa kita hindari, akhir-akhir ini perasaan khawatir, cemas, takut menghampiri orang percaya. Bukan hanya khawatir karena pekerjaan, soal makan minum, keadaan keluarga yang terpisah satu dengan yang lain. Anak-anak mulai bosan belajar di rumah, anak-anak mulai ingin keluar bermain, mereka mulai bosan, dan orang tua, khusus ibu-ibu, mulai juga merasa jenuh ketika harus 24 jam bersama dengan anaknya. Tapi yang membuat kita lebih takut karena penyebaran virus yang semakin meluas. Begitu banyaknya media yang memberitakan, yang menginfokan begitu banyak penyebaran virus di mana-mana, itu semakin membuat saya pribadi juga, dan juga tentunya Bapak Ibu, kita semakin khawatir bertemu dengan orang lain. Kita semakin khawatir mau berpergian, mau melakukan apapun di luar sana. Nah, hal seperti ini tentu membuat kita semakin merasa takut dan khawatir ada dalam diri kita. Banyak orang berdoa meminta virus ini segera dihentikan. Banyak orang berharap segalanya kembali normal, segalanya kembali baik, mendapatkan kebahagiaan kembali di tengah kesulitan, pergumulan. Tentulah harapan semua orang, harapan semua orang percaya. Tapi tidak sedikit orang percaya sekarang ini mulai ragu untuk menyerahkan sepenuhnya pergumulannya di hadapan Tuhan. Mereka berdoa tapi tidak ada perubahan. Ada yang menanggapi setiap pergumulan ini biasa saja. Ada yang menanggapinya dengan perasaan takut dan khawatir yang begitu berlebihan, sampai tidak percaya kepada Tuhan akan memulihkan segalanya. Tetapi ada yang berharap sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur ini mengungkapkan keamanan bagi orang yang sepenuhnya mengandalkan Allah. Kalau kita baca dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16, kita melihat di situ Mazmur ini mengungkapkan keamanan bagi orang yang sepenuhnya mengandalkan Allah. Kita diyakinkan bahwa Allah akan menjadi perlindungan bagi kita, dan bahwa kita dapat mencari perlindungan pada saat-saat bahaya sekarang sedang bersama dengan
kita. Kita mau belajar dari Mazmur 91. Ayat pertama menulis seperti ini untuk kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur ini menawarkan keamanan bagi anak-anak Allah, yaitu mereka yang menyerahkan diri pada kehendak dan perlindungan yang maha kuasa dan setiap hari berusaha untuk hidup di hadapan Allah. Mazmur ini juga menulis, dikatakan orang yang duduk di sini berarti dia punya satu kedekatan dengan Tuhan. Dia punya waktu untuk mengambil kesempatan bersama dengan Tuhan, mengungkapkan segalanya bersama dengan Tuhan. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, menunjuk bahwa ia lebih besar dari ancaman apa saja yang kita hadapi. Orang yang duduk yang merenungkan bahwa Tuhan yang maha tinggi itu lebih besar dari ancaman apapun yang sekarang ini sedang ada di sekitar kita. Di Mazmur pasal 1 lagi mengatakan, pasal 1 ayat 1 juga mengatakan begini. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, menekankan kuasa Tuhan untuk menghadapi dan membinasakan semua musuh. Ayat 1 penegasan mengingatkan kepada orang percaya bahwa keamanan yang di dalam Tuhan itu tidak ada yang dapat menandinginya. Orang percaya diajak untuk datang kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong orang percaya. Bapak Ibu, saya coba mencari tahu penulis Mazmur ini, dikatakan bahwa Mazmur ini kemungkinan kelanjutan dari Musa yang menuliskan pasal 90, bagaimana dia ketika memimpi bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu banyak pergumulan yang dia hadapi. Kalau kita membaca kisah perjalanan Musa, luar biasa dia harus menghadapi begitu banyak pergumulan. Tapi bukan hanya cerita iman Musa, kita juga kalau membaca Samuel, kita juga bisa melihat cerita iman Daud. Bagaimana dia juga mengalami hal yang sama, sehingga dia mengatakan dalam mazmur-mazmurnya bahwa hanya Tuhan itu yang tepat menjadi perlindungan. Tidak ada satupun yang dapat menjadi perlindungan semua orang percaya. Makin banyak kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya, kita menjadikan Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Semakin banyak orang percaya dekat dengan Tuhan, punya waktu, punya kesempatan untuk dia berbicara dengan Tuhan lebih banyak, mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Dikatakan semakin dia menjadikan Tuhan hidup di dalam dirinya, dan itu melimpahkan makin besar kelepasan kita pada saat kita dalam bahaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat lagi dalam ayatnya yang ke-5, 6, dan yang ke-7 dikatakan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan adalah perlindungannya, sehingga aku percaya kepada Tuhan. Kita lihat di sini dikatakan dalam ayat yang ke-5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu, penegasan bagi kita, walau 1000 rebah di sisimu itu tidak akan menimpamu, bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan terlepas dari pergumulan, ketakutan, kecemasan, dan penyakit. Penulis sendiri merasakan dia orang yang dekat dengan Tuhan, tapi dia juga menghadapi pergumulan
pergumulan yang berat. Di sini kita belajar segala sesuatu yang dialami oleh orang percaya itu tidak lepas dari sepengetahuan dan izin Tuhan. Saya juga membaca kisah Ayub, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu yang terjadi dengan Ayub juga tidak lepas atas izin Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana respon orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang hanya mengakui dengan mulutnya bahwa Tuhan itu penolong. Kita melihat bagaimana pemazmur ini menuliskan. Dia mengatakan, aku percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu penolongku, karena dia memang mencari Tuhan. Dia tahu penolong yang sesungguhnya hanya Tuhan. Manusia terbatas ketika memberikan pertolongan. Akhir-akhir ini begitu banyak bantuan, ya, banyak bantuan menolong kita, tapi itu tidak terus-menerus ada untuk kita. Tidak terus-menerus manusia bisa menolong sesamanya hari demi hari. Mereka juga punya kebutuhan. Ya. Ketika kita juga punya pergumulan, setiap hari kita juga minta orang mendoakan kita. Tidak setiap hari kita minta juga didoakan orang lain. Kapan kita mendoakan orang lain yang bergumul? Seringkali kita tidak lepas dari yang namanya seperti ini. Ya, inilah yang membedakan orang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan orang yang hanya mengaku Tuhan sebagai juru selamat dari mulutnya. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan, orang percaya juga tidak akan lepas dari pergumulan dan kecemasan. Tapi bagaimana respon orang percaya untuk melihat Tuhan sebagai perlindungan baginya. Bapak Ibu, kembali kita melihat dikatakan Tuhan itu tidak melihat bagaimana rajinnya kita ketika beribadah. Tapi yang Tuhan lihat kesetiaan kita berharap kepada Dia. Orang bisa berhenti ketika dia beribadah. Ketika dia lelah secara jasmani, dia akan berhenti. Ketika dia punya permasalahan di gereja, dia akan berhenti. Ketika dia punya permasalahan keluarga, dia menghindar dari Tuhan dan keluarganya. Di sini kita mau belajar. Tuhan itu melihat kegigihan, ketekunan, kesetiaan manusia. Sehingga dalam ayat 14 dia katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu, Tuhan melihat kegigihan, kesetiaan dari orang percaya. Sehingga dikatakan, Tuhan tahu siapa orang percaya yang setia. Tuhan tahu siapa orang percaya yang betul-betul mencari pertolongan kepada Dia. Sehingga dikatakan Tuhan itu mengenal miliknya. Tuhan mengenal nama Bapak Ibu, mengenal nama saya. Ya kan? Jadi kalau orang berkata bahwa mengasihi Tuhan hanya dengan perkataan saja, tapi tidak dengan tekun mencari Tuhan, hatinya tidak melekat kepada Tuhan, itu akan teruji ketika dia mengalami satu pergumulan. Dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, hatinya melekat kepadaku, artinya perasaannya itu begitu dalam kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan mengenal miliknya Bapak Ibu, ya, jadi tidak sia-sia ketika kita setia datang kepada Tuhan. Ketika kita punya waktu khusus bersekutu dengan Tuhan, tidak sia-sia karena Tuhan mengenal miliknya. Ya, kalau kita mengenal, kalau Tuhan mengenal
mengenal kita, Tuhan tahu kita. Masihkah kita kurang percaya kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita. Kalau Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal miliknya, masihkah kita kurang percaya kepada Tuhan? Rahasia orang percaya untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, rahasia untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat tadi sudah diartikan adalah perasaan yang hanya tertuju kepada Tuhan. Perasaan hati mengasihi Tuhan dengan sungguh, telah menumpukan kasihnya kepada Tuhan. Rahasianya kata Tuhan, untuk mendapatkan perlindungan Allah, hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, dan sekali lagi, bukan orang yang masih hidup dalam kecemasan, yang tidak mau melepaskan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bapak Ibu, saya pribadi sampai hari ini pun, ketika saya harus keluar, saya merasa saya khawatir untuk bertemu dengan orang lain. Protokol kesehatan saya patuhi, kemana-mana kalau orang ramai saya tidak mau. Kalau ada orang saya belanja, kalau di warung itu ramai, saya memilih untuk jaga dulu. Memakai masker di rumah atau di kantor saya pakai masker yang kain, tapi kalau bertemu dengan orang saya coba sudah pakai yang 3 lapis ya. Meskipun itu agak mahal, tapi saya coba untuk membeli karena merasa sangat penting. Ya Bapak Ibu, kita tahu pertama sekali kita mendengar kesaksian, bukan kesaksian ya, orang-orang yang terpapar virus ini bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang dekat Tuhan. Ya, bahkan ada satu juga pendeta yang sangat saya kenal, bapak rohani saya juga, orang tua juga dari teman saya. Ya, nah satu hal yang kita mau belajar, orang percaya pun tidak pernah terlepas dari namanya pergumulan ataupun penyakit. Tapi satu hal yang diingatkan untuk kita, apapun itu pergumulan yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Orang percaya akan dikuatkan karena hatinya melekat kepada Tuhan. Saya banyak membaca, banyak melihat YouTube anak-anak Tuhan ketika mereka sembuh dari virus ini, bagaimana mereka mengungkapkan pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk mereka. Saya berpikir, saya coba merasakan pergumulan mereka saat itu, dan coba mengikuti, coba merasakan bagaimana mereka waktu itu bergumul di hadapan Tuhan. Mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sampai akhirnya juga mereka menang, mereka boleh lepas, mereka boleh sembuh. Bukan berarti orang yang pergi sekarang ini yang dipanggil Tuhan pulang, mereka tidak bergumul di hadapan Tuhan, mereka tidak minta pertolongan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, segala sesuatu atas izin Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu semua, perlindungan kita, rahasia kita menerima perlindungan Allah, yaitu adalah hati yang melekat kepadanya, hati yang sungguh berharap kepadanya, hati yang terus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ketika saya ditanya, seorang anak kecil bertanya kepada saya, bagaimana kita bisa berterima kasih Bu, kalau kita sekarang ini sedang bergumul? Kata bergumul, seorang anak kecil bisa mengatakan bergumul. Ya, tapi satu hal saya katakan, apapun anakku yang Tuhan Yesus kasih untuk kita saat ini, tidak lepas dari sepengetahuan Tuhan. Dia kasih tolong kita. Bagian kita hanya datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan menyelesaikannya bagi kita. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Rahasia untuk menerima panggilan Allah bukan hanya hati yang melekat kepada Tuhan, sehingga janji Tuhan itu ada untuk kita. Janji Tuhan bagi orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan, Aku akan melumpuhkannya dan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengenal saya, mengenal Bapak Ibu, mengenal saudara-saudari semua. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, menaruhnya di hadapan Tuhan, dikatakan apa? Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan melumpuhkannya, tapi juga Tuhan akan membentenginya. Tuhan lepaskan kita, tapi Tuhan tidak pernah melepas memprotek kita. Dia tetap melindungi kita. Dia lepaskan kita dari pergumulan, tapi Dia ambil kita kembali, Dia bentengi kita kembali, Dia lindungi kita kembali. Itulah rahasianya janji Tuhan bagi orang percaya. Tidak dilepaskan begitu saja. Dilepaskan dari pergumulan, tapi juga tetap didampingi, tetap dilindungi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Janji Tuhan bagi orang yang berlindung, yang melekatkan hatinya kepada Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Janji Tuhan, ketika orang percaya berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan, dikatakan, maka Tuhan akan menjawab doanya. Ada lagi pertanyaan. Ada, saya sudah berdoa lama, tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Apa yang harus saya lakukan? Bersabar, menunggu. Kalau jawaban Tuhan tidak, ya sudah. Hanya dengan iman kita bisa mengerti itu. Kalau dengan pikiran manusia, kita akan mengatakan Tuhan tidak pernah tepat janji. Tidak. Firman Tuhan hari ini, katakan janji Tuhan, Ia akan menjawab. Apapun jawaban doa Tuhan, Tuhan jawab untuk kita. Kita bisa mengertinya hanya dengan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan masih di ayat 14, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sudah menjawab pergumulannya, tapi Tuhan juga menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menjawab, Tuhan menyertai, dan berikutnya dikatakan Tuhan akan memuliakannya. Lepas dari pergumulan dan kita dimuliakan Tuhan, dimerdekakan Tuhan karena pergumulan kita bisa memberkati orang lain karena jalan keluar yang Tuhan berikan untuk kita. Itu luar biasa. Ya, saya punya kenalan ketika juga terpapar virus ini. Saya hanya sebagai pengamat, tapi saya melihat berbeda tanggapan orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak. Ketika orang percaya, ketika dia menyelesaikan, ketika dia boleh sembuh, dia akan saksikan bagaimana Tuhan menolong dia. Tetapi orang yang tidak percaya, dia malu untuk menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dia. Ini saya melihat orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia ditolong, dia akan kembali memberkati orang lain dengan apa yang Tuhan sudah buat untuk dia. Yang ketiga, kita mau melihat janji Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Janji Tuhan, ayat yang ke-16 dikatakan,
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Luar biasa Bapak Ibu. Janji panjang umur diberikan Tuhan kepada orang yang melekatkan hatinya kepadanya. Dan keselamatan daripada Tuhan dikatakan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Usia yang diberkati Tuhan, tapi usia yang diberkati Tuhan juga adalah usia untuk memberkati orang lain. Satu hari saja Bapak Ibu masih kita nikmati sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Apalagi Tuhan kasih usia yang begitu panjang, ya. Berarti itu usia untuk memberkati orang lain. Bukan usia yang dilewatkan begitu saja. Tapi kalau Tuhan kasih usia untuk usia yang panjang, ya, panjang umur, usia yang panjang, usianya lebih di atas 50, 60, 70. Itu adalah usia. Saya katakan usia untuk memberkati orang lain. Dan kita melihat orang-orang tua yang sering kita doakan di gereja ini, kesaksian rohani mereka mendoakan menjadi pendoa syafaat. Itu adalah usia yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Jadi janji Tuhan bagi orang yang melekatkan hati kepadanya adalah usianya boleh tua, tapi dia tetap memberkati orang lain. Dan dikatakan keselamatan juga datang kepada orang yang melekatkan hati kepada Tuhan. Hidupnya di dunia diselamatkan, menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi hidupnya di kekekalan pun diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Semua orang percaya mau janji Tuhan ini. Tapi rahasianya dikatakan lekatkan hatimu kepada Tuhan. Bukan pergumulanmu, bukan permasalahanmu kamu lekatkan di hatimu. Tapi kita lekatkan Tuhan di dalam diri kita, melekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka janji yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kemarin saya Bapak Ibu boleh ragu dengan pertolongan Tuhan, tapi hari ini firman yang mengingatkan hanya orang yang percaya, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang akan merasakan janji Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, hanya orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan yang akan merasakan janjinya Tuhan dalam hidupnya. Pilihan ada pada kita. Kita mau melekatkan hati kita kepada Tuhan, kita yang mengambil keputusannya. Kita tetap hidup dalam pergumulan dan permasalahan kita juga yang memutuskannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan siang hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa hanya perlindungan Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan kami sendiri, Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Firman-Mu hari ini meneguhkan iman hamba, dan juga hamba rindu meneguhkan iman semua orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Kuatkan kami untuk kami hidup di dalam Tuhan. Teguhkan iman kami untuk hati kami selalu melekat kepada Tuhan, sehingga kami dapat menerima janji yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan, meneguhkan kita, berbahagia kita karena kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Kembali kita memuji Tuhan dan saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita nyanyikan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menolong dan menopang setiap kita, dan kiranya hidup kita boleh menjadi berkat ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan saat ini. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.